Halo semuanya, selamat datang lagi di Den Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One Piece. Wow. Akhirnya setelah sekian tahun kita dipertemukan kembali secara offline Ya. Dan di tempat yang juga ini. ya, tempat spesial ya. Ya, Karena sebelumnya ini kita dulu podcast di kamar, suaranya menggema, terus kadang ada suara TV kercek-kercek masuk. terus ini enggak tahu nanti videonya ditayangin enggak. Oke. Tapi ya begitulah guys. Mungkin untuk member YouTube. Oh, ide bagus. Ya. Tapi kayaknya belum bisa, ada minimum jam tayang. Atau member ini, join Instagram channel. Oh, Instagram Premium yang Ya, ada ya. mahkota itu. Ah. Itu juga sama sih, harus ada minimumnya. Nah, sekarang semua Kita pakai minimum. Instagram nggak sampai 100 kayaknya. Oh, itu bisa sekarang. Apa? Noise berbayar. Noise. Ya. Maksudnya Tapi nggak bisa video ya. Tapi ada, maksudnya orang biasa bisa ikut. Itu kan biasanya untuk yang eksklusif yang dari noise-nya. Nah itu nggak tahu. Atau dijual manual aja di Instagram, kita kasih link. Yang mau nonton transfer uang, kita kirim linknya. Manual. Ya, kayak Marcel itu waktu itu kan dia beli langsung aja link Google Drive. Oke. Oh iya. Yang kita bahas itu kita lagi di studio podcast guys. Ya. Ini mantap Ngomong-ngomong banget ya. studio podcast ya. Ini di tempat ini soalnya kita bisa sewa, udah termasuk setupnya, tempatnya, udah ada mic-nya, Dan bisa mixer. custom semua ya. Contohnya Iya. ini karena kita podcast One Piece, kita Iya, bisa pasang figur-figur guys. Nah, Dan figurnya ini dari IMF Shop. Kalau kalian nyari figur support One Piece, UMKM guys. kalau kalian nyari figur One Piece original, bisa cari di IMF Shop ya guys. Link di deskripsi. Kalau kalian perlu studio podcast khususnya di Surabaya, cek link di deskripsi. Podcastspace.id. Jadi ini disponsori oleh Podcast Space dan Ippon Matsu Figure. Terima kasih yang mulia. Tepuk tangan. Itu apa yang mulia? Yang mulia Ippon Matsu gitu kan. Oke, langsung aja. Ya. Mumpung kita sudah lama tidak berjumpa, juga tentunya sudah banyak berita-berita tentang per One Piece-an yang kita lewati. Siap. Mungkin udah 1 bulan lebih ya. Ada mungkin. Ya. Jadi pertama kita akan catch up dulu dengan beberapa berita dari dunia One Piece. Ya. Yang sudah kamu rangkum. Ya. Apa dulu yang Saya ada pertama? catat di sini. Yang pertama dari dunia One Piece Netflix. Mm-mm. Jadi kita sudah tahu kemarin itu sudah diumumkan kalau sudah selesai syuting. Oh iya ya, di Instagramnya udah diposting beberapa hal ya. Yang pertama itu selesai syuting itu. Yang di lockdown bukan? Ya, ada foto kru berlima. Ya, ya. Ini foto official pertama yang gambarnya di setnya itu. Ya. Set lockdown. Itu kemarin tanggal berapa? Ada tanggalnya? 4 Februari. Nah, jadi sekarang para fans One Piece Netflix pada berspekulasi kira-kira kapan akan tayang di Netflix. Oh ini, ngomong-ngomong soal kapan tayangnya. Nah, Kemarin sudah banyak teori-teori, tahu? teori apa? Teori yang Netflix ngeluncurin itu loh. Trailer dalam setahun. 2025. Film-filmnya. Oh ya, You Are Not Ready itu. Nah, aku nggak hafal, aku cuma hafal Squid Game season Squid Game 2. 3. Oh ya, Squid Game 3. Terus apa? Alice in Borderland 2. Alice in Borderland 3. Iya, 3. Terus apa? Ya. Nah, One Piece tidak ada di list itu. Oh, oke. Itu teori, salah satu teori. Loh, jangan-jangan dipending lagi nih One Piece. Berarti spekulasinya akan mundur tayangnya 2026. Paling cepat. Kemungkinan. Soalnya nggak tahu mungkin karena belum siap secara itu, belum berani di. Dan karena tulis. kalau lihat historinya di season pertama itu, mereka juga syutingnya udah jauh-jauh hari. Bahkan 2 tahun sebelumnya. Ya kan? Dan itu dia sempat ada sedikit perubahan dari Eiichiro Oda. Kalau betul ya. Kan katanya waktu itu sudah siap tayang, terus Eiichiro Oda tidak puas, jadi mereka harus retake beberapa scene lagi. Iya, ingat. Jadi mundur lagi sampai waktu itu launchingnya, premiernya kapan?
Oktober ya, Agustus. Lupa sih. Tahun lalu lah pokoknya. 2023 ya. Menjelang akhir, tengah ke akhir. 2024 atau 2023? 2023. Wih, udah lama sekali. Iya, 2023. 2024 tuh Squid Game. Ya, benar. 2023. Lama banget, guys. Jadi ya kita expect kira-kira paling cepat 2026. Paling lama maksudnya. Kalau cepat ya bisa akhir 2025. Harusnya ya. Berharapnya. Ya. Tapi Tapi mungkin akhir 2026 kayaknya. tambah lama lagi. Ya maksimal 2026 Iyalah. harusnya. Kalau 2027 suen sekali. Iya. Ini mau isi materi promosi apa lagi coba mereka? Ya udah habis. Iya, semua case. Bicara tentang semua promosi case. juga kemarin mereka sempat mereveal beberapa case baru yang kita belum sempat bahas. Yang di Instagram ya? Ya, Ya. ada karakter minor-minor. Oke. Ini. Ada Miss Golden Week. Ya, Miss Golden Week yang tidak terlalu mudah. Oh iya ya, harusnya Ya bocil. anak-anak, bocil. Tapi secara karakter lumayan. Not bad. Oke. Oke aja lah. Berikutnya ada karakter siapa lagi yang diperkenalkan? Anton David Jeta sebagai KM. Ya, Kok ingatku tuh, bukan KM ini namanya. Komarimo. Marimo. Ya, Marimo aku ingat, Ko-nya enggak ingat. Komarimo namanya. Hmm. Mungkin disingkat KM. Cocok Mungkin sih. nama bahasa Inggris sekali. Kan kadang di Oh, anime iya, itu iya. ada nama Inggris, nama Japan. Masuk akal. Kilometer. Hmm. Cocok. Oh, ya. Menurutku cocok. Cocok. Brewoknya itu langsung bikin, mirip Iya. nih. Tinggal kasih Tinggal rambut. Next ada Mark Penwill sebagai Chess. Pasangannya nih. Ya, auranya sih dapat juga. Tapi ini agak susah sih memang karena Chess ini mukanya kayak kartun banget. Ya, soalnya topi apa? Topi atau ini loh apa? Yang nutup kepala itu. Jilbab. Tuh. Ya bisa, mungkin bisa kayak gitu ya. Nggak tahu apa. Penutup kepala lah pokoknya. Ya itu. Nih, mungkin kita tampilin ya kalau ada nanti. visualnya ini. Kalau tayang visualnya. Ya. Makanya beli guys di Instagram, transfer dulu ya. Oke, lanjut. Ini yang lumayan seru ini. Rigo Sanchez Ya. sebagai Dragon. Nah, Kok terlalu muda kalau ini. Yang tadi terlalu tua, ini terlalu muda. yang terlalu tua siapa? Yang jadi Golden Week. Menurutku ini agak mungkin terlalu bersih mukanya. Tapi kayak oke lah. Mungkin karena kan belum di make up ya. Karena kan Dragon ciri khasnya itu yang paling menonjolkan tatonya. Ya mungkin kalau ditato mungkin nanti lebih apalah. Tapi memang kalau sesuai usia ya, garb yang di live action memang tidak setua yang kesannya tidak setua yang di komik. Kalau di komik itu 70 tahun ya. Hmm. Kalau di aslinya Live action kayaknya nggak sampai setua itu deh. sebenarnya bisa jadi sih. Soalnya ya itu kayak persepsi kita aja mau ngelihat Kayaknya jadi menyocokkan itu, jadi ya dipilih Dragonnya jangan terlalu tua. paham maksudmu. Supaya Age gap-nya ya nggak terlalu jauh. Aneh nanti. Tapi harusnya meskipun si garb itu dibuat bukan dibuat, kelihatannya lebih muda, mungkin harusnya secara story wise kan tetap nggak mungkin berubah kan. Ya, looks-nya aja kita bicara looks-nya. Ya. Oke, next ada siapa? Kalau ngomong-ngomong soal Dragon, Oh, ya. dulu kan ada pemain Dragon. Hah? Dulu sempat ada season 1 pemain Dragon. Tapi nggak tayang. Terus sempat marah-marah itu loh. Ingat nggak? Yang mana? Yang ngireng. Lupa. Pokoknya dulu ada kayak cast gini tapi bukan yang resmi. Unofficial. Nah itu sebagai Dragon. Ono sopo ngono. Orang Cape Town. Fan casting tuh. Nggak, asli. Jadi dia udah syuting. Tapi di adegan di season 1 Tidak dipakai adegannya. nggak muncul muka Ya itu. Oh. Kan dianggap iku orang stuntman pakai tudung supaya Tapi muncul nggak? nggak ingat.
Ada di maksudnya filmnya. ya, Seingatku ada satu adegan yang ada Sekelibet. dragonnya. Sekelibet. Kayak tapi nggak kelihatan. Orang yang memerankannya tidak kelihatan. Lebih tepatnya nggak bisa kita pastikan oh ini dragon. Tapi kita bisa mengasumsikan itu dragon. Soalnya jubah hijau Aku gelap. baru dengar ini. Ya itu dulu ada. Oh gitu. Pokoknya jubah hijau gelap. Terus kita ini Nah, mungkin karena itu banyak dragon. yang komplain, dia Ya, itu. rasnya negroid kan. Ya beda Nah, sama Luffy. Mungkin setelah siapa namanya? Nojiko, banyak yang komplain. Kita ganti. Tapi Nah, emang itu dari awal menurutku emang diplot sebagai stuntman aja yang meragain orang berkostum. ya, mungkin dia di castingnya dia tulis sebagai manusia berjubah gitu kan. Tapi dia dalam bayangannya udah, wah aku dragon nih. Bisa jadi. Soalnya waktu di makeup mungkin ada tato-tatonya di pipi terus, wah aku dragon cuk. Atau tulis aku dragon. Ternyata gak muncul gitu kali. Bisa jadi. Ya iku. Oke, lanjut. Next. Yonda Thomas as Igar. Nah, ini. Nah ini. Dan terjadi lagi. Tapi secara India nggak ini? Hah? India. Wes India. Ireng. Lebih ke negroid. Case-nya Alabasta kan India yang di Netflix. Oh. Dari looknya sih enggak India ya. Nah, Alfred ini. Ya, ini sama kayak itu loh. Kayak Aladdin live action. Oh iya ya. Jinnya Will Smith, kulit hitam. Harusnya biru padahal. Ya tapi di filmnya jadi biru, nggak ada orang biru. Tapi gimana menurutmu ini? Ya mungkin karena ya mungkin di cerita Netflix itu Igaramnya itu sendiri bukan orang Alabasta. Masuk Dia kan akal. seperti guardian atau penasehat atau apa gitu kan. Mungkin Ya, dia dulu orang yang dari luar asing terus ditolong sama Cobra terus dia akhirnya mengabdikan diri menjadi ajudannya Alabasta. ya sama kayak konsepnya ini. Misalnya apa ya? The Last Samurai. Ah ya, Ada banyak samurai terus ada satu yang bule. samurai tapi bule. Kok bule? Ini pendatang. Ya, berdatang tapi dipercaya. Ya bisa jadi. Tapi yang secara look sih oke lah ya kita lihat sekilas. Tapi bayangno kalau rambutnya iki. Wah hancur pasti ya. Kamu tahu kenapa si itu fail siapa? Karena soalnya rambutnya warna putih. Iya enggak ya. Kenapa Nojiko fail? Karena rambutnya warna biru. Karena rambutnya itu kayak sengaja di ion dilurusin. Coba kalau meskipun warnanya tetap ungu ya, violet. Ya. Anggap aja warnanya tetap violet tapi Ya kita harapkan tapi keriting kan nanti bagus. dari segi make upnya, kostumnya mungkin ya Menyesuaikan. tidak aneh lah. Menyesuaikan Ya. sama actual looknya. Oh. Tapi kalau nanti rambutnya nggak melungker-melungker kayak Igaram. Siapa ini? Apa ini Ya. Igaram kok tidak melungker rambutnya? Ya itu bisa jadi masalah lagi. Pertanyaan berikutnya, istrinya Igaram seperti apa? Itu Pertanyaan bagus. kan harusnya plek ketiplek kan sama Iya. Igaram kalau sesuai anime. Ketiplek rambutnya. Ya, mukanya juga mirip. Ya versi cewek aja. Cuma alisnya ada garis-garis itunya. Ya Cewek. entahlah. Itu guys. Lanjut. Oke. Nah ini James Hiroyuki Liao Wah, sebagai Ippon Matsu. ini dia. Ini guys. Iya, iya. Kalau kalian Yang mulia Ippon Matsu. ingat Ippon Matsu, ingat belanja figur guys di IMF Shop. Dan ini suatu apa ya? Casting yang cukup unik karena dia tidak kita harapkan akan di-announce cast-nya. Ngerti nggak? Iya, Harusnya iya. kan dia bisa aja kayak figuran gitu aja, tidak terlalu penting untuk di-announce. Iya, iya, masuk akal. Tapi berarti dia emang akan berperan cukup penting di sini. Pas adegan Zoro khususnya. Dan sebagai Ippon Matsu, sesama Ippon Matsu gimana? Cocok nggak? Kalau kita lihat dari foto ini sih ganteng ya, terlalu ganteng. Tapi mungkin dengan make up dan didandan mungkin Bisa.
bisa Kayak jadi lebih Deddy Corbuzier kan. Dulu kan Deddy Corbuzier kayak Ipon Matsu ini. Heeh. Sekarang kan lebih maco kayak gini. Bayangkan ya Deddy Corbuzier yang dari dulu gini bisa jadi gini. Bisa-bisa aja. Ya beda sih. Deddy Corbuzier gak ini. Lebih emo. Ya kan ada rambutnya gini toh. Bisa lah itu power of makeup dan special Iya, effect bisa, lah. bisa. Apalagi ada AI sekarang. Dan sama-sama orang Jepang. Cocok. Oke. Lanjut. Kita ke case yang terbaru aja dulu yang ada videonya itu. Case udah nggak ada lagi kan? Guys. Oh, ini video interview. Ya, Julia Rewald Ah. sebagai Tashigi. Jadi di video yang terakhir diupload di Instagram One Piece Netflix ada sedikit pertanyaan Q&A dengan Julia Rewald, salah satu cast season 2 sebagai Tashigi. Nih. Sebenarnya Tashigi ini agak tricky karena di season 1 sudah ada casting sebagai masa kecilnya. Ya, Dan orangnya beda kan pasti. beda dong. Tashigi masa kecil gimana menurut lo? Kayak agak chubby. Ya, Agak sih, chubby. Yang ini rambutnya agak biru ya kalau yang di casting season 1. Iya, iya. Kuina Agak itu, biru. ya kebiruan. Meskipun itu jadi agak aneh Dan gitu. di video yang baru ini, itu aku pertamanya tidak ngeh. Aku kira dia pakai baju-baju kostum casual aja. Oh, iya, iya. Tapi setelah diperhatikan, sepertinya ini kostumnya Tashigi beneran yang akan dipakai nanti. Jaket jeans Jaket gitu. jeansnya itu. Aslinya itu jeans nggak sih? Aslinya iya, Tapi kebiruan. Tapi Iya, nggak jelas itu biru-biru. jeans bukan. kayak jeans sih emang kalau kita lihat. Tapi dalemannya kayaknya kemeja tuh harusnya. Ini enggak, ini pakai kaos. Celananya juga celana hitam biasa. Harusnya bunga-bunga. Kuning Ingat. bunga-bunga kalau nggak salah. Ini kaosnya lah. Kuning bunga-bunga. Celananya jeans juga, Oh, ingatku. jeans juga ya. Pokoknya ada kuning bunga-bunganya itu. Ya itu dalemannya sih ingatku. Tapi ini menurutku ketolong muka sih. Ayu soalnya. Tapi di sini juga rambutnya tidak kebiruan. Ya, dan enggak pendek. Ya, tidak pendek seperti itu. Jadi entahlah apakah video ini itu harusnya sih kalau di syuting deket-deket waktu dia syuting sudah pendek harusnya. Ya. Apakah dia pakai wig? Nami kan pakai wig, Emily Rat. Oh iya. Masih sampai terakhir ya. Dan itu yang bikin aneh itu. Ya harusnya sih potong ya. Soalnya dia udah syutingnya di set, masa dia belum siap-siap untuk syuting? Mungkin ini yang pakai wig pas udah panjang nih pakai wig. Oh, ini istilahnya apa? Mendistraksi Ini supaya loh, tidak asli ketahuan. nih kostumnya. Jeans. Oh iya ya, atasannya yang bunga-bunga. Kacamatanya ada nggak di video tadi? Ada pakai. Di atas kepala. Iya. Rambutnya yang beda sih. Tapi ya oke lah. Maksudnya ya sesuai yang tak bilang tadi, ketolong wajah. Yang jadi masalah adalah kenapa kok suruh nganggep ini mirip? Nah itu. Itu. Atau dia suka aja, wih cewek ayu gitu. Kok bisa dia melihat dia ingat kalau ini Kuina ya toh? Ya mungkin di modif ceritanya nggak ingat Kuina tapi suka. Bisa jadi kan? Ya mungkin. Nah siap-siap nggak di twist-twist ceritanya fans? Ya itu yang bikin kecewa sih ceritanya sebenarnya. Kalau Jadi dari season back 1. to casting harusnya. Kalau castingnya tepat harusnya nggak perlu mengubah cerita demi mencocok-cocokkan castingnya. Gimana sorry? Castingnya. Ceritanya berubah karena castingnya nggak cocok kan. Jadi castingnya yang dirubah. Oh, atau karena ceritanya dirubah, jadi kita nggak perlu casting yang mirip. Bisa juga gitu. Ya itu. Jadi itu. Terus sekilas juga, kalau kalian mau tahu aktingnya si Maria Rewald ini, dia kebetulan ada satu film bareng sama Emily Rat di Netflix. Fun fact yang bagus. Saya jarang ngikutin aktor-aktor One Piece. Judulnya Fear Street. Kamu nonton? Sudah. Dia itu Kayaknya film kelas 2 gitu enggak sih? Enggak juga sih. Enggak juga. Movie trilogy. Jadi ada Fear Street 1, 2, 3.
Miller tuh di Fear Street 2. Jadi gak muncul di scene yang sama. Dia di Fear Street 1. 1 atau 3 kalau Ini nggak salah. film standalone trilogi gitu, Ya, bukan series. bukan. Jadi rata-rata 2 jam gitu. Full length movie tapi dibikin trilogi. Itu kalau kamu tahu R.L. Stein yang mengarang Goosebumps, pernah nonton Goosebumps? Goosebumps-nya tahu. Ya, jadi dia diangkat dari ceritanya R.L. Stein, buku yang berjudul Fear Street. Itu konsep ceritanya mirip kayak Goosebumps tapi lebih dewasa. Jadi ini lebih gory, Oh, berdarah-darah gitu. Goosebumps aku ingat yang ada Jack Black enggak sih? Ya, movie-nya ada Jack Black. Yang Jadi dia itu baru. kalau Goosebumps kan dia kayak misalnya ada monster apa nih. Ah, Cara untuk menaklukkan dia, kita harus mengembalikan artefak ini kemana gitu kan. ah. Nah, ini mirip gitu-gitu, tapi lebih berdarah. Kayak pembunuh berantai gitu. Kamu harus kalahkan dia sebelum kamu dibunuh. Jadi mereka sebagai tokoh utama atau sebagai anu aja? Spoiler dikit, kalau Julia Reward nih temennya tokoh utama. Ya kayak film-film slasher Scream zaman-zaman dulu tuh loh. Oh iya ya, second lead lah. Ada ya gerombolan anak muda dibunuh satu-satu. Dia termasuk yang dibunuh. Kalau yang Emily Rudd termasuk tokoh utama kalau di trilogi yang kedua itu. oh ya, berarti anggapannya grup pertama ini yes mati satu-satu slasher. Terus yang film kedua ganti grup lagi. Ya, grup lain lagi. Oke. Tapi nanti ceritanya berhubungan itu. Di trilogi ketiga baru terungkap semuanya. Oke. Menarik, kalau mau nonton boleh. Apa Rekomendasi. judulnya tadi? Fear Street. Fear Street. Oh, Jalan Ketakutan bahasa Indonesianya. tapi Chris nggak terlalu suka itu sih. Ya, nonton sendiri aja di kamar. Takut. Mestinya kalau ada yang kayak bisa di-cut adegan itunya bagus. Ini lebih ke sadis atau lebih Sadis. Oh, Jadi kayak di bacok itu bacok. Moncrot-moncrot. Ya. Harusnya tuh AI dipakai untuk itu. Jadi dia bisa otomatis nge-cut, menyensor yang aku nggak suka darah. Nah, yang ada darah dia langsung cut. jadi kayak film di RCTI. Lah kok langsung gini jadi. Atau film di bioskop yang di-cut kadang. Aku tidak mau adegan dewasa, cut. Oke. Atau kayak misalnya ada film yang berbau agama, aku tidak mau ada yang Yesus-Yesusnya. Jadi semua film bisa tayang, Oke, nggak ada yang di-ban. lanjut. Terus ngomong-ngomong soal casting, Hmm. One Piece Netflix, tadi kita kan ada bahas soal casting. Ternyata One Piece Netflix itu mendapat beberapa nominasi dan bahkan juara ini. dalam Emmy Awards. Tapi Emmy Awards ini ada yang untuk family and children ternyata. Aku juga baru tahu ini, ada kategori ini. Jadi istilahnya ada Oscar. Kalau ada Oscar itu kan untuk movie, film, bioskop. Emmy Award untuk series. Ya, untuk serial TV. Ah. Nah, sedangkan Emmy ini juga ada 2, Emmy yang standar, terus ini ada Emmy yang untuk acara family friendly dan anak-anak. Ya, ini menangnya di Children and Family Emmy Award di Instagramnya nih. Ya, di 2 kategori dia menang, tapi dinominasikan di cukup banyak kategori. Dan salah satunya itu di kategori Best Casting, Best Casting. tapi nggak menang. Ini yang menang ya, tak mention. Outstanding Original Song, Myself or Set. Soundtrack berarti, Yang musik utamanya itu bukan sih? soundtrack ya. Terus sama Outstanding Stunt Coordination for Live Action Program. Stunt Coordination tuh stuntman-nya maksudnya. Ya, stunt actionnya. Seriously? Mungkin ada yang bilang karena di stunt yang lain-lain yang acara family friendly tidak sekompleks One Piece. Ada nominasi lainnya enggak sih? Coba lihat di Si browsing. Wikipedia. Emmy Family and Children. Family and Children Winner and nomination gitu coba. 2024 ya. Ya. Winner and nomination. Kamu sama sekali belum tahu apa peserta-peserta lainnya. Nggak lihat, aku cuma baca beritanya. Aku cuma lihat One Piece ini masuk di mana aja nominasi yang dinominasikan di kategori apa saja. Duh, ini ternyata
Baru ketiga kalinya. Ya baru ini. Third Children and Family Emmy Award. Nih kita coba lihat. Winner and nominees. Outstanding Preschool Series. Dimenangkan oleh Blue's Clues. Langsung yang itu aja, One Piece aja. Kita lihat saingannya siapa-siapa. Ya. Yang stunt. Banyak ternyata kategorinya. Kategorinya ya lumayan banyak. Free for all. Ini mah kayak Masa gak menang satu aja? Ini mah kayak apa istilahnya? Iya. Pokoknya entuk loh. Sebagai kamu bikin film anak pasti masuk lah, dapat satu lah. Iya. Si mana ya One Piece? Tapi anehnya, kenapa dia masuk di rating family friendly? Padahal kan di season 1, episode 1 itu gory loh. Oh, suruhnya. Ya. Ya juga sih. Soalnya nanggung sih emang. Kure ikut. Cuma itu toh, dan di subsequent episode-nya nggak ada. Ini saking banyak harus tak search yang One Piece yang mana. Oh ini nominasi One Piece. Outstanding Art Direction, Set Decoration, Scenic Design for Single Camera Program. Namanya sepanjang ini guys, satu kategori. Ini Art Direction tok ya. Ada ini, ada 1, 2. 2 tok. Terus berikutnya kategori yang One Piece masuk nominasi. Outstanding Casting for Live Action. Tapi kalah dia. Pantas kalah gara-gara Nojiko. Kalau Nojiko itu bener pasti menang dia. Gara-gara yang menang Percy Jackson and the Olympians. Itu film series ya? Kayak sering dengar Percy Jackson tapi kurang Iya ikutin. kali aku nggak ingat. Di Disney Plus itu kayaknya. Oh ini pemenang Outstanding Stunt Coordination for a Live Action. Coba saingannya siapa? Saingannya Goosebumps, Percy Jackson and the Olympians, The Really Loud House, The Villains of Valley View. Gak harus ngerti apa lagi. Itu karena Power Rangers lagi hiatus. Biasanya sebelum-sebelumnya Power Ranger. Mungkin. Iya ya. Masuk akal ya. Ini Outstanding Cinematography for Live Action Single Camera Program. Nominasi One Piece sebagai nominasi. Pemenangnya A Real Bugs Life. National Geographic ngopo. Ya itulah guys. Pokoknya nyeleneh. Cukup nyeleneh award ini. Lagu nih oke lah. Ini kayak award dulu pernah. Waktu kamu ingat nggak? Zaman-zaman aku masih di Surabaya. Ada kayak award dari Jawa Timur. Oke, award apa ngono? Jawa Timur untuk Jawa Timur Award atau Bupati Award ngono loh. Terus dikritik warga. Award apa iki gak jelas nominasi. Cuma buang-buang anggaran. Oh, ngerti. Kalau nggak salah inget guys. Aku nggak tahu tapi paham konteksnya. Ya kayak gini. Iya, asal dibikin supaya rame-rame. Seru-seruan aja. Hura-hura, iya. Ya tapi minimal dapat traction lah untuk supaya project ini tetap jalan toh. Ya. Wah, dapat ini nih. Award loh. Ini masuk juga nominasi Outstanding Visual Effect for Live Action. Tapi kalah. Udah. Yang menang malah lagu apa itu? Kamu coba bisa nyanyi nggak lagunya? Maksudnya lagu? Yang tadi menang kategori Oh ini barusan original song. Barusan visual effect. Kalau yang original song One Piece menang. Ya, coba kamu tahu nggak lagunya? My Cells or Set. Ya coba humming aja lah kalau nggak tahu kata-katanya. Nadanya gimana? Kayak ingat tapi piye ya? Bukan VR lagi. Ya kayak deng. Harusnya itu yang ingat tapi takut salah piye ya gitu. Kamu ya ingat tau pasti tapi takut salah, ragu-ragu. Oh yang mana ya yang atau salah sama sekali gak tahu. Oh, ya. Nggak tahu. Nominasi yang lain apa? Nominasi yang lain. High School Musical. Wah, The Musical Series. Musikal aku masih tahu lagunya. Apa lagunya? Ada yang Speak Out judulnya. Oh, mungkin yang baru ya. Aku yang lama yang zamannya siapa namanya? Troy sama Gabriela itu loh. Sopo itu? Zac Efron. Zac Efron pernah tahu. Ya. Tapi nggak tahu lagunya. Hell is on It. Keys, Things, Fragile Rock, Back to Rock. Oh boy, gak tahu. Award apa ini?
Waduh. Buat bagi-bagi aja. Udah, itu sekilas berita dari rangkuman dari dunia Ngomong-ngomong Netflixan. soal One Piece Netflix, ini to skip satu. Foto ini loh set official yang season 2. Oh ya. Gak ada yang pengen bawa komen. Luffy ini loh. Baju nih loh. Kenapa sih? Mesti pakai gitu. Ini anime akurat tuh. Bahannya loh nggak sekaku ini. Perutnya loh gak kuati cak. Ketok perutnya gitu. Ya, kurang bahan. Iya. Sing lain oke lah. Keren, necis. Ketukar sama bajunya Nami itu. Nami sing kurang rambutnya. Kayak tambah gedebel Ya, gitu wig. enggak sih? Jadi apa ini? Eiichiro udah libur, nggak dibenerin ini. Ngapain aja 6 bulan? Woi. Terus kapan hari aku juga sempat nonton konten ada orang bahas itu. Cuman nih enggak tahu resmi beneran asli atau dia kayak ngarang juga sih. 7 episode itu sudah di-announce. Judulnya. Bukan judulnya tapi direktornya. Hmm. Sutradara sama yang di episode itu isinya apa. Jadi episode 1 Lockdown, Ya. 2 Reverse Mountain, Ya. 3 Whiskey Peak, 4 Little Garden, 4 5, 6 7 Drum. Kayaknya itu udah pernah deh dulu waktu di announce akan aja 7 episode doang. Aku taunya di announce 7 episode, tapi nggak di breakdown isinya apa aja. Ya, kayaknya waktu itu terus ada leak. Oh, Tapi rumor atau leak gitu. ya itu. Tapi Bonus belum aja. di lagi. Oke, next kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari dunia anime. Apa? Anime One Piece. Oh, Akan Cek ada lagi. anime dari One Piece, Koizuru One Piece. Hah? Koizuru One Piece. Itu spin-off cerita One Piece yang official. Yang tadi mau bahas itu. Ya, Bentar. Sambil ngecek nih posternya. karena official dia bahkan di-post oleh akun One Piece resmi staff. One Piece ya. Ya, jadi gambarnya ini kayak poster anime yang gambarnya kayak Cibi-cibi. nggak chibi banget ya, style maksudnya secara proporsi itu normal, tapi style mukanya kayak yang imut-imut piye ngono. Kayak klasik-klasik jadul gitu. Gambarnya simple gitu maksudnya. Ya, terus ini ada kayak beberapa tokoh, ada tokoh cowok yang paling depan baju putih, terus ada cewek 2 rambut oranye sama rambut kuning. Terus ada bapak-bapak kacamata bawa bendera One Piece. Ada rusa. Oh ini chopper nih. Rusa, tapi rusa beneran rusa. Terus ada cewek pakai topeng Going Merry bawa patung biologi. Ya, jadi Nah, apa yang sudah kamu ketahui? Karena katanya kamu tadi udah tahu, aku ya belum tahu jujur sama aku sekali. juga baru tahu ini setelah di-announce di Instagram ini. Mm-mm. Terus aku baca beritanya bahwa akan dibikin anime adaptation dari manga ini. Jadi manga ini itu disebut sebagai spin-off. Kayaknya juga diterbitkan oleh Jump. Dan di acknowledge oleh Eiichiro Oda. Jadi dia resmi, spin-off resmi. Dianggap sebagai spin-off resmi. Tapi ceritanya bukan cerita dari dunia One Piece itu sendiri. Cerita soal fanbase One Piece. Wow, menarik. Menarik. Kalau Kapanari kan itu One Piece Letter. Nah, itu fans tapi dalam dunia One Piece. Kalau ini dia fans di dunia nyata terhadap One Piece. manga One Piece. Menarik. Jadi, cuma sayangnya ini aku mencari bahan manganya itu agak susah memang. Aku baru dapat di manga episode 1-nya aja. Chapter 1. Oh, berarti ini tuh dari manga akan diadaptasi ke Ya. anime. Jadi ceritanya itu ada orang, Udah tamat atau kayaknya sih udah tamat. atau kayak one shot gitu. Nggak panjang memang. Dia cuma beberapa chapter aja. Jadi dia itu ceritanya kayak fans One Piece. Dia di sekolah tuh dibully, dipanggil-panggil. Karena dia tuh kayak bikin, Wibu ngono. ya. Tapi di cerita itu dia bukan ngefans sebenarnya. Tapi dia memang namanya itu ada nama Luffy-nya, di nama aslinya dia. Oh, ini kayak
kamu punya anak terus mau kasih nama D. Mungkin. Nah, terus pas kecil, pas di sekolah dibully. Iya. D. Apa deh dodol yo. Yo gigi ya. Terus. Ya, jadi tokoh utamanya justru Luffy itu dia tidak tahu One Piece. Tapi dia dibully terus Karena dia namanya diajak Luffy. temen sama grup-grup yang fans One Piece. Kamu gabung grup kita fans One Piece. Kita bikin grup bajak laut One Piece. Oh, Nah, menarik. ada yang namanya Nami, nanti ada yang nama siapa gitu. Ya. Terus ada yang nanti ada yang chopper, ini ngambil rusa dari mana gitu. jadi ada yang ceritanya Usopp. Ah. Usopp tapi dia badannya gede. Oh, iya orang ini. Nah, terus waktu itu satu cerita itu aku di chapter 1 itu Luffy ini lagi dihajar sama pembuli-pembuli sekolah. Terus si Usopp ini datang. Emang sih badannya gede tapi kayak dombloi gitu. Oh, pengecut. Ya bukan temen sih. Mukanya kayak bodoh-bodoh gitu loh. Tapi cukup berani untuk menolong tokoh utama. Nah, terus pembuli itu bilang, dia itu Usopp, bodoh dia, nggak bisa berkelahi. Tapi ternyata kuat dia. Oh, Bulinya kalah. ya. Ini kayak One Piece di universe yang lain. Iya. Menarik sebenarnya konsepnya. Ya. Dan aku nggak tahu ini nanti Toei ya. Ini bentar coba aku baca ya. Kalau Toei ada kemungkinan nanti akan muncul di Netflix juga sih. Berarti ini tuh aslinya Kalau kayak udah tayang. daily short vertical anime. Oh, lebih kayak ini berarti. Berarti kayak video pendek aja. Drama TikTok yang sekarang lagi sering drama box gitu. Drama box. Ya. Drama Cina aku taunya. Iya kayak gitu. Yang berbuat kebaikan. Ternyata yang Yang tukang nyapu itu dia bosnya. seorang direktur. Dia tidak tahu itu adalah majikannya. Itu biasanya kalau Mamaku suka nonton itu. mama Aku kita kira- tuh. Aku kira sopo ate nonton. Mama tiap hari scroll. Terus kok Mama mau nonton ini di mana? Podo aku ya ditanyai. Ini mau nonton fullnya di mana? Wih, kayak mesti nyari aplikasi ada fullnya emang atau ya emang short aja? Short aja itu. Jadi kalau kamu install aplikasi kamu langganan bisa buka banyak short. Tapi dia terpotong-potong sih. Berarti ya anggapannya itu mereka kayak ini. Kayak musuhnya itu loh. Musuhnya PewDiePie, T-series gitu. Iya, Tapi dunia reels, Iya. dunia video vertikal. bikin produksi video sebanyak-banyaknya, Ya. nyantol wis dapat gitu. Paham. Ya itu kayak ya sebenarnya sama kayak OTT biasa. Tapi di dunia shorts, Ya, format Reels. vertikal gitu. TikTok ya. Pinter ya? Dan ini the next Iya, ini tontonan kita. ini barusan tak translate dari postingan Instagramnya. Nanti ini. gantian kita yang tanya Mama. Mah mau nonton ini di mana? One Piece. Ini ada jamnya 2025 Heeh. bulan 4. Bulan 4 tanggal 1 kayaknya. Strip 5. Mungkin 1 strip 5, mungkin tanggal 1 sampai tanggal 5. Daily kan tiap hari ya. Bukan weekly gitu. Oh iya. Mungkin jadi 5 episode. 5 episode Nggak tahu pendek. berapa menit ya. Ya, asumsi saya sih gitu. Mungkin biasanya 1 sampai 3 menit maksimal. Tapi kalau munculnya kayak di sosmednya Japan mungkin kita belum bisa nonton ya. Oh, bahasanya ya. Iya bahasa juga. Harus ada tim yang mentranslatekan buat kita dulu untuk nonton bisa nonton duluan. Oh, bentar nih coba sambil tak baca lagi lanjutannya. We will also streaming on the official One Piece Staff Instagram account. Oh, Also on YouTube and free TikTok. guys. Akhirnya collab yang free ini dia yang kita suka. And serve as the main cast announcing the voice actress today. Oh, ini ada nama Seiyunya. ya Yamamoto Pagulking. Kimamoto. Iki nggak tahu namanya mungkin karena ke-translate jadi aneh. Yes, itulah guys. Ya. Ada 3 tokoh utama intinya. Ada Yamamoto Pagulking, terus ada Nami Koyama. Terus ada Nakatsugawa Lifestyle. Mungkin tuh nama karakternya kalau ditranslate jadi gitu kan. Other cast karakter, stay tuned for more updates. Nah kayaknya ini chapter pertama. Karena chapter pertama kemarin aku nonton, aku baca cuma 3 itu dulu aja. 3 karakter utama yang Usopp, Nami, Luffy. Masuk akal. Tapi kok nggak ada Luffy? Mungkin lifestyle itu tadi. Ditranslate jadi Luffy. Lifestyle. Menarik. Ini bisa jadi topik
Tenden Podcast lagi Iya. bahas ini spin off. April, nantikan guys. Berarti ini kayak istilahnya kayak orang bukan Oda, kayak siapa suka One Piece terus dia bikin Ya. komik ini. Heeh. Tapi akhirnya karena dia saking bagusnya atau dinotis oleh One Piece yang official, akhirnya diangkat jadi series official. Mantap. Mantap. Jadi teruslah bermimpi guys. Ya. Sampai ketiduran. Teruslah bermimpi. Oke, lalu bicara tentang collab-percollaban, Ya. akhirnya muncul juga collab One Piece yang sudah kita tunggu-tunggu. Yang mana ada banyak ini? Coba kita buka sekarang di Instagram official One Piece Indonesia. One Piece Indonesia. Ini kita jadi review Instagram. One Piece Indo official. Oke, kita lihat collab-collab. Ada apa aja? Oh, collab sama brand-brand ini lah maksudmu. Yang mana? Nggak tahu yang mana? Banyak. Ya ini collab nih sama Lock and Lock yang terakhir. Kotak makan. Kita bahas urut aja ya. Kotak makan sama ini Labubu yang hype kemarin. Oh iya ya, Labubu, Ya. Pop Mart, Bang, Monster. Labubu. Itu sebenarnya harganya murah loh, menurutku. Antar 300, Antar 200. Under 200. Cuman 179 di official store. Tapi sold out, diborong tengkulak. Iya. Entah kolektor atau tengkulak. Kayaknya sih tengkulak ya. Di marketplace berapa? 200 lebih, 250 gitu ada yang jual. Menurutmu itu. ini menguntungkan untuk One Piece atau menguntungkan Labubunya? Collab ini. Menguntungkan tengkulak. Kalau 179 jujur aja menarik sih. Tapi karena di Kemahalan bro, 179 bro. Atau 200 itu kemahalan. Coba ya, ini berapa ini? itu Under 200. Kalau lagi sale. kalau lagi sale. Kalau normalnya ya 200 lebih. Jadi tadi kita lagi tunjuk satu figur dari, boleh diambil ya? Ya boleh silakan. Oke. Kita ambilin. Figur dari sponsor kita Ippon Matsu. Ini adalah Bass Zoro. Kalau tadi kita taruh di setup gitu, kelihatan mahal banget nih. Iya. Kayak mewah, kayak batu. Kayak statue. Sculpting dari batu gitu. Padahal ini terjangkau ya harganya. Cuman 200 san. Tapi tunggu kalau nanti ada diskon guys. Selalu ada diskon ya Ippon Matsu? Nggak selalu tapi follow supaya nggak ketinggalan kalau pas ada diskon. Keren loh, otot-ototnya itu. Nanti masukin di thumbnail aja nih supaya kelihatan. Kita harus masukkan thumbnail sponsor-sponsor kita kali ini. Ngeri. Sehingga kita bisa ditemukan secara offline. Oke. Oke. Terus collab berikutnya yaitu collab dengan grup olahraga. Oh iya, ada beberapa. Kemarin tuh sudah dengan LA Lakers. Jadi grup basket di Los Angeles, Amerika. Tadinya aku kira apa ini One Piece-nya, maksudnya dalam format apa gitu. Kenapa bisa muncul One Piece di LA Lakers? Ya, Kamu udah nonton? nonton videonya. Ya cuplikan tahu highlight. Lupa kayak udah tapi lupa apa ya? Belum kayak. Jadi mereka itu collab-nya utamanya jual merch. Oh. Iya ya. Merch LA Lakers tapi X One Piece Oh, gitu. udah lihat aku kayaknya. Udah lihat yang Luffy ya? Terus waktu friendly match itu dia kan ada acara match gitu, mereka jual tiket. Jadi tiketnya juga orang dapat revenue dari situ kan. Terus yang spesial itu di layar-layarnya itu ada animasi oleh tim anime One Piece. Kru Mugiwara main basket. Jadi waktu pertandingan itu misalnya ada yang nyekor, nanti di layarnya muncul gambarnya misalnya Luffy. Oh gitu. Tapi untuk ya match itu aja, special match anggapannya. Ya. One Piece Day kalau mereka sebut. One Piece Day-nya Amerika. One Piece Day-nya LA Lakers. Dan nanti akan ada satu lagi collab dengan grup sepak bola. BVB. Ya, itu dia base-nya di Jerman. Ini tuh kayaknya dulu udah pernah sih. Aku Seperti pernah ini. ingat. Grup apa?
Sorry gimana? Grup apa pernah sebelumnya? Ya ini BVB aku ingat. Oh. Seragamnya kuning-kuning terus ada hitamnya. Aku pernah lihat di YouTube-nya Berarti ini bukan kali pertama dia collab dengan BVB. One Piece. BVB. Iya, sebelumnya kayaknya ini sorry kalau salah, tapi aku pernah ingat kayak di konten YouTube ada kayak pemain-pemain BVB kayak lagi ngapain gitu loh, pokoknya nganu tentang One Piece. Tapi yo berapa orang tok sing ngerti gitu. Sing jadi no maskote karena ngerti One Piece. Ya itu pernah seingatku. Cuman kalau yang ini apa konsepnya? Sama? Ya mungkin kurang lebih karena itu disebut One Piece Match Day. Nanti ada satu hari mereka jual tiket untuk pertandingan itu. Ya mungkin sama merch, ada gimmick-gimmick One Piece-nya. Ya, ya. Dan yaitu art dari Eiichiro Oda mengenakan kostum BVB. Oh iya ya. Ini dari Oda langsung. Ya. Kalau dari stylenya sih soalnya kayak style anime ya. Kayaknya Oda sih. Harusnya sih Oda ya. Soalnya biasanya kalau collab-collab kan langsung dari ininya. Pemegang lisensi. Ya. Sorry kalau salah. Tapi ya itu yang setauku. Nah. Terus ini next siapa? Collab sama Timnas. Setelah 4 sehat 5-1 perlu sesuatu untuk mengenjot. One Piece Day Timnas Indonesia. Nah, gimana? ya seru sih. Hah? Seru ya kalau sebagai penyuka One Piece seru-seru aja. Tapi buat apa collab tapi 5-1? Ya itu toh supaya masih ada jalan keluar. 5x1. 5x1. Kalau Iwans kan 5x2 ya. 3x2. Oh ya. 3D. Ya, 3D 2Y. ya. Ini 5L1. 5 lus. Oke. Next. Itu perlu juga. Dan perkolepan One Piece sekarang udah mulai meredup ya. Tidak seramai waktu kemarin kita bahas. Apanya ini? Perkolepan Perkolepan One Piece official. Produk-produknya. yang Indonesia maksudnya. Oh, cukup banyak loh. Ada yang nggak muncul di sini. Tapi brandnya nggak. Aku jadi ingat beberapa brand yang collab ini. Coba apa aja? Ini yang muncul dulu Ini di sambil sini. kalian dengerin, kalian coba yang kalian udah coba pernah beli apa aja? Ini yang muncul di akun resmi One Piece Indo ya. Watson ya kalau nggak salah. Lawson. Oh, Lawson, sorry. Lawson jual buah setan. Ya. Oh, udah bisa diambil. Ini PO-nya bulan lalu. Bisa diambil 16 sampai 17 Maret. Oh, PO itu. Iya. Apa sih buah setan itu? Ya gak tahu. Mainan. Cake. Oh, Kue gitulah. Kue kue bentuk buah. kayak kue-kue Nggak tahu konbini gitu. Belum ketemu yang review, nanti bisa nyari. Nah Terus? itu, terus silitol. Itu kemasan aja kan. Ya kemasannya Terus ini kita bahas yang Lock and Lock. Oh ya, Lock and Lock. Itu pemain lama. Lama cuman produk baru lagi. Ya. Nah, yang belum ada di sini karena ini mungkin kayak spoiler. Saya pakai leak bocor. Apa Tasos One Piece udah tahu. Belum. Dari Dengan? kemarin-kemarin di Facebook itu ada sing ngepost gambar Tasos One Piece. Dari tim Ciki. Ya, dari Ciki. Tapi kayak aku kemarin sempat lihat di akun Cikinya belum ada. Apa sekarang udah ada ya, bentar. Apa bikin sendiri kali. Asli. Foto itu kayak beneran asli. Karena kan udah canggih tuh ngeprint gitu. Kita aja bisa bikin KTP sendiri di print. Di- Tapi nggak ada chipnya. Di Instagram Cikinya sendiri belum ada. Itu ya orang kayak foto ditaruh sebar gini, terus di foto terus close up, ada yang satu close up. Terus ada yang foto, ada yang ngepost orang lain lagi kayak beli. Ada yang sudah dapat, nah di ono bungkusannya atasnya gambar One Piece. Bungkus Ciki biasa itu. Indonesia bukan? Indonesia. Emang Ciki di luar negeri? Ya nggak tahu, mungkin brand lain. Harusnya Di ya. luar negeri. Apa masa di luar negeri? Ya itu kayak Bo ya. Tapi menarik, Tazos. Kayak nostalgia masa kecil gitu. Ah, Yang Pokemon aku masih ada itu dulu. Yang kapan hari kan sempat sempat muncul kayak- lagi dalam
ini Pokemon. Tapi ya tenggelam juga. Saking ini Tapi One udah Piece. nggak terlalu banyak kayak dulu awal-awal ya boomingnya. Ya. Oh, Yoshinoya. Tahu? Udah lama kan itu. Baru-baru ini. Ada apa? Awal tahun kan bikin kalender. Hmm. Baru-baru ini dapat stand akrilik. Tokoh One Piece. Ya, toko One Piece. Ada 12 kayaknya. Oh. Begonya adalah 12 karakter itu 6 karakter sama. 6 kostum Wano, 6 kostum Onigashima. Heeh. Jadi cuma 6 karakter, nggak bisa lengkap 10. Kan aneh. 6 itu beda-beda. Luffy ada kostum Wano, Oh, Luffy ada 2 versi. kostum Zoro 2 Onigashima. versi. Ya, Zoro, kostum Wano, kostum Onigashima. Ya lebih senang dong. Cuma kumpul 6 aja nggak boncos. Iya sih. 10 boncos. Tapi kan kayak Nanggung. Kenapa nggak kurang langsung gitu loh. 10 kru aja sekalian. Ah. 10 aja tapi kru lengkap. Iya, mending gitu kan. Meskipun kita nggak beli. Sekarang nih lagi redup One Piece collab-collabnya karena ada yang happening di collab Indonesia. Apa itu? Jackson Wang. Oh, Jackson Wang everywhere. iya, Cak. Katanya dia mau jalan-jalan. Tapi malah collab sama YouTuber. Nang Indonesian Idol. Aku scroll YouTube Jackson Wang. Instagram Jackson Wang. Ambil sopo kok Jackson Wang ambil Jerome. sopo? Jackson Wang Ambil- sama Jerome. Ria SW. Iya, SW. Jackson Wang sama sopo mana? Dek Speed, ngikutin nggak Speed? Jackson Wang Speed. Dia baru buka terus hari ini barusan. Jackson Wang main apa ambil Speed. Nang Cina toh, Speed. Iya. Jason Wang balik nang Cina. Gue Iya, lebih iya. heboh collab-nya di bawah One Piece. Iya. Minimal kita nggak perlu bayar nonton. Dari sih nggak ngerti siapa sih Jackson Wang, jadi ngerti. Oh ini idol Cina. Wah. Itu bagus itu sebenarnya. Taktik marketing yang bagus. Kita dari orang yang nggak sama sekali nggak tahu jadi. Oh karena Iya. muncul terus. Oh no Jackson Tapi Wang. masalahnya dia Jackson Wang, men. Semua mau collab sama dia. Ya juga sih. Kayak kamu. Ya apa kita? Informatsu. Den Podcast. Oke, lanjut. Bahas apa lagi ini? Oke. Itu aja dari cerita per One Piece-an. Oh udah habis. Jadi kita catch up dengan berita-berita One Piece aja. Oh oke. Dan mungkin ada next project Next project Den Podcast. One Piece Experience Ah, akan kembali setelah kita nyobain. kemarin gagal ya aku. Oh kamu sempat ke Jakarta Tapi ya tidak sempat ke sana. soalnya. Oh padat ya. Ya, padat. Kan ketemu saudara. Takut Iya, iya. ngapain sana? Wibu. Mungkin kamu mau ke Jakarta juga. Iya rencananya. Nah, Tapi nggak ke saudara. jadi kemungkinan. Jadi explore sendiri. Ya. Oh, kemungkinan jadi Kemungkinan besar. besar. Udah booking? Belum. Oh, belum. Lihat Hamin berapa baru booking lah. Oke. Buka nggak tapi? Harusnya kalau di mall buka ya. Paling buka siang kalau pas hari Lebaran. Oh. Ya kan? Ditutup. Ya semoga. Ya itu mau kulineran di situ. Lek sing makanan-makanan di apa kayak depot, warung, kulineran gitu kayaknya bakal tutup sih. Ya makan di mall berarti. Oh ya udah, terpaksa ya. Mau gimana lagi ini? Ya. Sekalian mumpung. Ya. Siapa tahu pasnya hari itu aja. Collab Collab sama? itu sebelah tetangga. Oh. Oh iya lek pas ada. Paling mudik juga. Oh, Nggak tahu ya. gimana kalau Den Podcast live di One Piece Cafe? Kayak mirip podcast sebelah deh. Review makanan. Oh iya. Selain nanti mungkin bikin video di Oke. channel sebelah. Oke, yang sudah tahu, yang tahu-tahu aja ya. Pasti Ya. sudah tahu sih kayaknya. Terus itu. Oh ini One Piece Fishman Island Hmm? kan udah mau tamat nih yang remake. Oh ya ini, Terus mau lanjut comeback si Arc Egghead. ya. Nah, ini rencananya nanti aku sama Grace akan bahas Ark Fishman Island. Oh, Fishman Island-nya. Ya, 12 episode. lebih dong. 20 Oh, 20 episode. 25 atau berapa gitu lah Berapa kemarin. bulan ini kan? Ya. 4 bulanan. Ya itu. 6 bulanan. Soalnya kapan hari kan kita review yang tiap arc Fishman Mandek. Island tuh sempat Skip. mandek. Ya, skip. Oh, boleh, bagus lah. Lebih singkat juga. Ya, lebih cepat nontonnya nggak seberat yang awal. Dan ini masuk di istriku nonton One Piece.
Akhirnya istriku nonton One Piece. Lagi. Mungkin belum tahu nanti judulnya lah, gampang. Oke, jadi udah 2 episode nih. Ya. Sama itu kalau dari tadi yang short movie. Short Oh anime. iya, bisa itu. Nanti bulan 4. Jadi banyak konten kita nanti. Ini ya guys. Jadi pastikan kalian subscribe, follow untuk konten-konten kita berikutnya. Ya, betul sekali. Secara teori sih banyak. Secara praktek. Yang penting bermimpi dulu. Bener. Sampai ketiduran. Oke. Oke, sekian untuk Dan Podcast kali ini. Terima kasih udah mendengarkan sampai akhir dan Buat kalian yang beneran beli video ini, terima kasih banyak. nanti gimana sistemnya? DM gitu ya? Nggak tahu. Ya ntar kalau sudah ada sistemnya berarti bisa kalian baca Ya. di deskripsi atau di caption atau semacamnya guys. Oke. Oke. Saya Hendy Jo. Saya Hans. Sampai ketemu di DNN Podcast berikutnya. Dadah. Bye-bye.